Jauh sebelum Presiden Jokowi memberi lampu hijau untuk izin investasi minuman keras, miras, di 4 provinsi, pemerintah provinsi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dulu memiliki perusahaan dan pabrik bir. Kepemilikan tersebut tercatat di dalam perusahaan PT Delta Jakarta Terbuka, DLTA. Di sini, Pemprov DKI Jakarta memegang saham hingga 26,25%. Perseroan memiliki pabrik bir di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut memproduksi berbagai jenis brand miras seperti Angker Bir, Angker Lychee, Angker Stout, Carlsberg Kuda Putih, San Miguel Light, San Miguel Pale Pilsen, dan San Miguel Cerveza Negra. Pada tahun 2017, Delta Jakarta melakukan ekspor bir ke Timor Leste. Secara kinerja keuangan, Delta Jakarta memiliki catatan positif. Namun, perusahaan bir ini mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Pada kuartal 3 2020, penjualan perseroan tercatat 349,07 miliar rupiah atau turun 42,36%. Hal serupa juga terjadi pada laba bersih, yakni dari 220,92 miliar rupiah di kuartal 3 2019 menjadi 70,68 miliar rupiah di kuartal 3 2020. Pemprov DKI Jakarta berencana melepas saham BUMD pemegang lisensi sejumlah bir ternama di Delta Jakarta. Wacana itu muncul saat Sandiaga Uno masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami sekarang lagi mencoba melakukan beauty contest untuk penasihat keuangan yang bisa memberikan input masukan tentunya untuk perkara investasi kami di Delta Jakarta ini, kata Sandi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin tanggal 9 April tahun 2018. Sandi menegaskan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah saling sepakat terkait rencana Pemprov DKI melepas saham itu. Terkait dengan saham PT Delta, kami ingin sampaikan bahwa antara saya dan Pak Gubernur memiliki keselarasan pikiran. Tapi yang sekarang kami jalankan adalah prosesnya, karena ini perusahaan terbuka, ujar Sandi. Namun hingga Sandi sudah tak lagi menjabat di posisi Wakil Gubernur, wacana Pemprov DKI Jakarta melepas kepemilikan sahamnya di Delta Jakarta tak kunjung terrealisasi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menguasai 26,25% atau setara 210.200.700 lembar saham di pabrik bir Delta Jakarta. Selagi masih menjadi pemegang saham, Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya menerima dividen atau pemasukan dari Delta Jakarta. Mengutip laporan keuangan Delta Jakarta tahun 2019, Pemprov DKI menerima setoran dividen 100,46 miliar rupiah yang dihasilkan dari kinerja keuangan 2018. Presiden Jokowi menekan regulasi turunan UU Cipta Kerja yang membuka peluang investasi minuman keras, miras. Dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, investasi miras diizinkan di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Dari lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021, ada 46 bidang usaha yang masuk kategori terbuka dengan persyaratan khusus. 3 di antaranya yakni industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman keras mengandung alkohol, anggur, dan industri minuman mengandung malt. Masing-masing tertera di urutan nomor 31, 32, dan 33, lampiran Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari tahun 2021 tersebut. Adapun persyaratan khusus yang dimaksud untuk industri minuman keras, yakni untuk investasi baru hanya dapat dilakukan di 4 provinsi. Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Demikian dinyatakan dalam lampiran Perpres tersebut. Demikian liputan Kepri. Azi melaporkan. Jangan lupa buat subscribe ya. Terima kasih.